Suamiku selingkuh dengan bosnya. Dia itu wanita miskin. Kamu itu cocoknya sama aku, kata bosnya. Aku langsung diceraikan dan dibuang. 1 bulan kemudian mereka syok. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan jangan lupa like dan subscribe, agar channel Cerita Ar bisa terus berkembang dan mempersembahkan cerita yang terbaik. Pagi itu, embun masih menggantung di ujung dedaunan, menyisakan hawa sejuk yang perlahan kalah oleh sinar matahari yang mulai mengintip dari balik atap rumah-rumah sederhana di gang kecil tempat Rini tinggal. Rumahnya tidak besar, hanya berukuran sekitar 50 meter persegi, namun tertata rapi dan bersih. Dindingnya dicat warna krem lembut yang sudah mulai memudar, tapi tetap terasa hangat dan nyaman bagi siapapun yang masuk. Di dapur, terdengar suara panci kecil bergesekan dan aroma tumisan bawang yang harum memenuhi seluruh sudut rumah. Rini, perempuan berusia 28 tahun, berdiri di depan kompor dengan wajah lembut dan mata penuh keteduhan. Perawakannya kecil, tapi tubuhnya gesit dan gerakannya lincah. Ia terbiasa bekerja cepat sejak kecil. Rambutnya yang hitam panjang selalu ia ikat sederhana di belakang demi kenyamanan saat bekerja. Wajahnya mungkin tidak secantik wanita-wanita berkelas di televisi, namun ada kehangatan yang selalu membuat orang merasa damai saat melihatnya. Ia mengenakan daster biru muda berpola bunga-bunga kecil. Sederhana, tapi bersih dan rapi. Suara detik jam dinding berpadu dengan dentingan sendok yang ia gunakan untuk mengaduk masakannya. Sebentar lagi matang. Jaka pasti senang. Gumamnya pelan sambil tersenyum tipis. Bagi Rini, kebahagiaan itu sederhana. Melihat suaminya tersenyum setelah seharian bekerja. Ia tahu pendapatan mereka tidak besar, dan hidup masih sangat jauh dari kata mewah. Namun selama beberapa tahun pernikahan mereka, Rini selalu berusaha menciptakan rumah yang nyaman. Ia tidak pernah meminta banyak. Ia tidak pernah mengeluh tentang hidup yang pas-pasan. Yang ia inginkan hanyalah kebersamaan dan ketenangan. Setelah menuntaskan sarapan, Rini mulai menyiapkan bekal. Ia memasukkan nasi hangat, sedikit tumis kangkung kesukaan Jaka, dan ayam goreng yang ia buat semalam untuk menghemat waktu pagi. Bekal itu ia tata rapi di dalam kotak makanan berwarna hitam yang sudah mulai kusam karena sering dipakai, namun masih berfungsi dengan baik. Selesai menyiapkan bekal, Rini berjalan ke arah kamar. Pintu kamar terbuka sedikit, dan di dalamnya Rini melihat suaminya masih tertidur pulas. Jaka, pria berusia 31 tahun, bekerja sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan besar di pusat kota. Perawakannya tinggi dan tegap, wajahnya cukup tampan dengan rahang tegas dan kulit sawo matang. Rambutnya dipotong pendek dan selalu disisir rapi sebelum berangkat kerja. "Mas, bangun. Ini sudah jam 6. Ujar Rini pelan sambil menyibak sedikit tirai jendela agar cahaya masuk. Jaka mengerang kecil dan menutup wajahnya dengan bantal. 5 menit lagi, Rin, katanya dengan suara berat yang masih mengantuk. Rini tersenyum dan duduk di tepi tempat tidur. Ia membelai pelan lengan suaminya. Nanti terlambat. Loh, Mas kan jalan kaki dulu ke halte bus. Jaka akhirnya bangun perlahan. Ia duduk sambil mengusap wajahnya. Terlihat lelah meskipun hari baru saja dimulai. Aku capek. Rin, kerjaan akhir-akhir ini banyak banget. Keluhnya. Rini berdiri dan menatapnya dengan cemas. Mas jangan forsir diri. Kalau capek, bilang saja ke bos. Nanti bisa sakit. Jaka menghela napas dan berdiri. Bos aku itu perfeksionis. Rin, ngasih tugas banyak banget. Kadang aku sendiri bingung mana dulu yang harus dikerjain. Rini tahu suaminya bekerja keras. Ia melihatnya sering pulang malam, bahkan kadang hampir dini hari. Ia selalu percaya bahwa Jaka melakukan itu demi masa depan mereka. Ia tidak pernah menaruh curiga apapun. Ia hanya ingin menjadi istri yang mendukung. Sarapan sudah siap. Mas mandi dulu, ya? Ucap Rini sambil tersenyum lembut. Jaka mengangguk. Iya, Rin. Makasih. Setelah Jaka mandi, mereka duduk bersama di meja makan kecil yang hanya muat 2 orang. Lampu kuning redup di atas meja menambah kesan hangat meski ruangan itu sederhana. Rini duduk dan memperhatikan Jaka makan. Enak seperti biasa, kata Jaka sambil tersenyum tipis. Rini bahagia bukan main mendengarnya. Kalimat sederhana itu seperti hadiah baginya. Ia tidak butuh ucapan terima kasih panjang.
Cukup Jaka menikmati masakannya saja sudah membuat hari Rini cerah. Aku berangkat dulu, Rin, ujar Jaka setelah selesai makan dan mengenakan sepatu kerjanya. Rini mengangguk. Bekalnya jangan ketinggalan ya, Mas? Iya. Rini mengantar suaminya sampai depan pintu. Ia melihat Jaka berjalan menyusuri gang, melewati pagar tetangga, dan terus hingga menghilang di tikungan. Setelah itu, Rini menarik napas panjang dan kembali ke dalam rumah. Hari-hari Rini selalu dimulai seperti itu. Bangun pagi-pagi, menyiapkan sarapan, membersihkan rumah, lalu bekerja paruh waktu sebagai penjaga kios kecil milik tetangganya. Penghasilannya tidak banyak, tapi cukup membantu. Setidaknya ia bisa membayar listrik, air, dan sedikit belanja bulanan. Setelah beres dengan pekerjaan rumah, Rini berjalan ke kios sembari membawa tas kecil berisi uang receh, buku catatan, dan botol minum. Jalan menuju kios melewati gang penuh tanaman pot milik para warga. Burung-burung berkicau dari atas kabel listrik, anak-anak kecil berlarian sambil tertawa, dan beberapa ibu rumah tangga sedang menjemur pakaian. Pagi, Rini, sapa seorang ibu. Pagi, Bu, jawab Rini ramah. Ia memang disukai banyak orang. Sikapnya sopan, hangat, dan selalu membantu kalau ada tetangga yang butuh sesuatu. Kehidupannya sederhana, tapi ia tidak pernah iri dengan orang lain. Ia selalu mensyukuri apa yang ia miliki. Namun di balik senyum Rini, ada sedikit kekhawatiran yang tidak pernah ia ceritakan kepada siapapun. Rini merasa ada sesuatu yang berubah dari Jaka belakangan ini. Suaminya tampak lebih pendiam saat di rumah. Wajahnya sering terlihat jengkel, dan ia sudah jarang bercanda seperti dulu. Saat malam tiba, Rini biasanya menunggu Jaka pulang sambil duduk di ruang tamu. Meja kecil di depannya selalu ia isi dengan teh hangat untuk menyambut suaminya. Namun akhir-akhir ini, teh itu selalu menjadi dingin sebelum Jaka tiba. Dan ketika Jaka sampai rumah, ia hanya berkata singkat bahwa ia lembur. Rini tidak pernah mempertanyakan itu. Ia percaya pada suaminya sepenuh hati. Baginya, kepercayaan adalah fondasi utama rumah tangga. Suatu malam, setelah bekerja di kios dan selesai beres-beres rumah, Rini duduk sendirian sambil merajut taplak meja yang sudah lama ia rencanakan untuk dijual. Angin malam bertiup lembut dari jendela kecil di sebelah ruang tamu. Lampu temaram membuat ruangan terasa hangat meskipun sepi. Jam menunjukkan pukul 21.30, tapi Jaka belum pulang. Rini menatap jam itu dengan perasaan campur aduk. Ia menggigit bibir dan menarik napas panjang. Mas lembur lagi, gumamnya. Ia mencoba tersenyum. Tidak apa-apa. Yang penting Mas kerja keras. Namun jauh di dalam hatinya, ia merasa sedikit sedih. Ia merindukan saat-saat ketika Jaka pulang tepat waktu, duduk bersamanya sambil bercerita tentang hari mereka. Ia merindukan obrolan-obrolan kecil sebelum tidur, merindukan tawa suaminya yang dulu sangat sering ia dengar. Jam berganti menjadi pukul 22.15. Rini mulai mengantuk. Ia meletakkan rajutannya dan berjalan ke dapur untuk memanaskan kembali teh yang sudah dingin. Tak lama setelah itu, suara pintu depan berderit. Rini langsung bergegas. Mas, panggilnya. Jaka masuk dengan wajah lelah. Bajunya kusut, dan dasinya sudah dilepas. Ia terlihat seperti baru saja menjalani hari yang sangat berat. Kamu belum tidur? Tanya Jaka agak kaget. Belum, Mas. Aku nungguin. Tehnya baru aku angetin lagi. Jaka memaksakan senyum. Makasih. Rini menatapnya dengan lembut. Mas capek banget, ya? Ya begitulah, jawabnya singkat. Rini ingin bertanya lebih banyak. Ingin tahu apakah ada sesuatu yang membuat suaminya tertekan. Namun ia memilih diam. Ia tidak ingin menjadi istri yang rewel. Ia hanya ingin menjadi tempat pulang yang nyaman. Hari-hari berikutnya berjalan hampir sama. Jaka semakin sering pulang malam, bahkan kadang setelah jam 11 malam. Rini semakin sering menunggu dalam kesunyian. Namun ia tetap melakukan semuanya dengan hati penuh kasih. Suatu pagi di akhir pekan, Rini memutuskan untuk merapikan lemari pakaian mereka. Di antara tumpukan baju Jaka, ia menemukan sebuah kemeja baru yang tidak ia ingat pernah membelinya. Bahannya mahal dan mereknya terkenal. Jauh lebih mahal daripada pakaian yang biasa Jaka beli. Rini memandang kemeja itu lama. Ia tidak marah atau curiga, hanya bingung.
Mungkin perusahaan kasih bonus? Gumamnya mencoba berpikir positif. Ia meletakkan kemeja itu kembali dan melanjutkan pekerjaannya. Namun, sejak hari itu, rasa ingin tahu dalam diri Rini mulai tumbuh pelan-pelan. Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil. Parfum Jaka yang lebih harum dari biasanya, ponsel yang selalu ia letakkan menghadap ke bawah, serta pesan-pesan yang tidak ia izinkan Rini lihat dengan alasan pekerjaan. Tetapi Rini tetap percaya. Ia percaya semua itu ada alasannya. Ia percaya suaminya tidak akan pernah menyakitinya. Ia tidak tahu bahwa hidupnya sedang berada di ujung jurang yang sangat dalam. Ia tidak tahu bahwa dunia yang selama ini ia jaga dengan hati-hati sedang retak perlahan. Ia tidak tahu bahwa takdir sedang menyiapkan luka paling besar dalam hidupnya. Sesuatu yang akan mengubah arah kehidupannya selamanya. Dan semuanya bermula dari perubahan kecil yang ia biarkan lewat karena rasa percayanya yang begitu besar. Pagi itu suasana kantor tempat Jaka bekerja tampak sibuk seperti biasa. Gedung 5 lantai itu berdiri megah di tengah kota. Dinding kacanya memantulkan cahaya matahari pagi yang baru naik. Karyawan berlalu lalang dengan langkah cepat sambil membawa berkas, laptop, atau secangkir kopi panas di tangan mereka. Lift naik turun tanpa henti. Sementara suara telepon dan mesin printer terdengar di sana-sini. Di lantai 3, divisi administrasi, Jaka duduk di meja kerjanya. Wajahnya terlihat tegang. Meski baru saja datang dan belum banyak pekerjaan yang ia lakukan, keringat kecil sudah muncul di pelipisnya. Ia memijat tengkuknya sambil menatap tumpukan berkas. Namun suasana berubah ketika terdengar suara langkah sepatu hak tinggi yang tegas memasuki ruangan. Semua orang otomatis menengok. Jaka juga ikut menoleh, meski ia sudah tahu siapa yang datang. Wanita itu adalah Jessica. Wanita cantik dengan aura dominan, rambut coklat gelombang yang ditata sempurna, kulit putih mulus, dan bibir merah yang selalu diselimuti senyum percaya diri. Busana formalnya selalu terlihat mahal dan elegan. Rok pensil hitam, blazer putih, dan sepatu high heels yang membuatnya terlihat semakin tinggi dan berwibawa. Jessica dikenal sebagai salah satu bos paling tegas di perusahaan itu. Posisi manajer operasional yang ia duduki membuatnya berkuasa atas banyak divisi, termasuk divisi tempat Jaka bekerja. Meski tegas, ia sering dianggap angkuh, terutama karena tutur katanya yang tajam dan kecenderungan meremehkan orang lain yang dianggapnya tidak berada di levelnya. Namun bagi sebagian orang, termasuk Jaka, Jessica punya pesona tersendiri. Ia berwibawa, pintar, dan memiliki gaya yang membuat orang sulit untuk tidak memperhatikannya. Ketika Jessica berjalan melewati meja-meja karyawan, beberapa staf menunduk atau pura-pura sibuk. Takut dikomentari, takut ditegur, atau sekadar menghindari tatapan tajam yang bisa membuat siapapun gugup. Jessica berhenti tepat di meja Jaka. "Selamat pagi, Jaka," ujarnya dengan suara rendah namun penuh tekanan. Jaka spontan berdiri. Pagi, Bu Jessica." Jessica memandangnya dari atas ke bawah, seperti menilai seseorang yang sedang diuji. Namun yang Jaka tidak sadari adalah tatapan itu mengandung ketertarikan samar yang belum berani ia tunjukkan. "Kamu sudah selesaikan laporan rekap data bulan lalu?" "Saya masih mengerjakannya, Bu. Tinggal bagian akhir." "Aku ingin itu selesai sebelum jam 2 siang, katanya memotong dengan tegas. "Aku butuh untuk rapat dengan direktur." Wajah Jaka menegang. "Baik, Bu." Jessica menatapnya lebih lama dari biasanya. Ada sedikit senyum tipis yang tidak disadarinya. "Bagus," katanya lalu melangkah pergi. Beberapa karyawan yang duduk di dekat Jaka berdesis pelan. "Gila, Bu Jessica lagi rese pagi-pagi," bisik seorang perempuan. Biasanya dia nggak sedingin itu. Tapi kalau ngomong sama Jaka belakangan ini, kok beda, ya? Timpal yang lain. Jaka mendengar semuanya, tapi ia pura-pura tidak peduli. Ia kembali duduk dan mencoba berkonsentrasi, meski jantungnya masih berdebar karena teguran Jessica. Namun ada sesuatu yang lain dalam ekspresinya. Bukan hanya takut, tapi juga kagum. Siang harinya, ruangan kantor menjadi sedikit lebih hidup. Beberapa karyawan makan siang bersama di pantry, sementara yang lain mengobrol sambil menikmati kopi. Jaka memilih tetap di meja kerjanya, karena ia harus menyelesaikan laporan yang diminta Jessica. Saat ia sedang mengetik, seseorang menaruh secangkir kopi di atas mejanya. Jaka menoleh. Jessica berdiri di sampingnya. "Saya lihat kamu belum makan siang.
katanya sambil menyilangkan tangan. Kamu bakal butuh energi untuk menyelesaikan laporan itu. Jaka kaget bukan main. Bu, ini, untuk saya. Jessica mengangguk. Saya tidak mau kamu kerja setengah hati. Anggap ini, bentuk apresiasi. Jaka mengambil kopi itu dengan tangan gemetar. Terima kasih, Bu. Tidak biasanya Jessica bersikap seperti itu pada karyawan. Apalagi pada staf biasa seperti dirinya. Beberapa rekan kerja yang melihatnya hanya bisa saling pandang. Ada yang mengangkat alis, ada yang berbisik-bisik penuh tanda tanya. Sejak kapan Bu Jessica baik sama orang? Sejak Jaka masuk. Aneh. Namun Jessica sama sekali tidak memedulikan bisikan itu. Ia berjalan pergi dengan langkah anggun, menyisakan aroma parfum lembut yang membuat Jaka terpaku. Sementara itu, di rumah, Rini sedang menjemur pakaian sambil sesekali mengecek ponselnya. Ia mengirim pesan pada Jaka. Mas, sudah makan? Tidak ada balasan. Rini menghela napas. Mungkin suaminya sedang sibuk. Ia melanjutkan pekerjaannya sambil mencoba menyibukkan pikiran. Namun, jauh di dalam hatinya, ia merasa ada jarak yang semakin meluas. Ia berusaha tidak khawatir, tapi kekhawatiran itu semakin sering datang setiap hari. Ia tidak tahu bahwa di waktu yang sama Jaka sedang menerima perhatian dari wanita lain. Perhatian yang justru membuatnya merasa dihargai dengan cara yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Kembali ke kantor, sore hari menjelang. Jaka berhasil menyelesaikan laporan itu tepat waktu. Ia mengirimkannya ke email Jessica dan berharap itu cukup. Beberapa menit kemudian, Jessica muncul di depan mejanya sambil membawa tablet. Laporannya bagus, katanya sambil berdiri sangat dekat. Jaka gugup. Terima kasih, Bu. Kalau kamu terus bekerja seperti ini, kamu punya peluang besar untuk naik posisi. Kata-kata itu membuat Jaka terkejut. Ia tidak pernah membayangkan peluang itu, apalagi keluar dari mulut Jessica. Serius, Bu? Tanyanya. Jessica mengangguk. Aku tidak sembarang memuji. Ia mencondongkan tubuh sedikit, mendekatkan wajahnya pada Jaka. Kamu punya potensi besar, Jaka. Kamu hanya butuh seseorang yang benar-benar melihat nilai dirimu. Kata-katanya begitu lambat, seolah diucapkan dengan maksud tertentu. Jantung Jaka kembali berdebar. Dan untuk pertama kalinya, Jaka merasa diperhatikan, dihargai, dan diakui oleh seseorang yang jauh lebih tinggi statusnya. Seseorang yang membuat harga dirinya naik. Seseorang yang membuatnya merasa lebih istimewa. Namun Jaka tidak menyadari bahwa perhatian itu bukan sekedar atasan menghargai bawahan. Ada sesuatu di balik tatapan Jessica. Sesuatu yang jauh lebih kompleks, lebih ambisius, dan lebih berbahaya. Di ruang kerjanya yang luas, Jessica duduk sambil membuka laptop. Ia menatap foto struktur organisasi perusahaan yang secara otomatis menampilkan daftar karyawan di bawah divisinya. Matanya berhenti pada satu nama. Jaka Prasetyo. Jessica bersandar, menyilangkan kaki, dan tersenyum sinis. Laki-laki menarik, pekerja keras, dan gampang dibentuk, gumamnya. Ia menutup laptopnya. Aku suka tipe begitu. Jessica bukan wanita biasa. Trauma masa lalunya karena hidup miskin dan sering diremehkan membuatnya selalu ingin tampil di atas semua orang. Ia benci dikasihani. Ia benci terlihat lemah. Dan ia benci merasa kalah. Bagi Jessica, hidup adalah arena kompetisi di mana yang kuat memakan yang lemah. Dan ketika ia melihat Jaka, pria muda dengan wajah tampan, sifat penurut, dan kondisi finansial yang tidak stabil, ia melihat peluang. Peluang untuk membuktikan bahwa status sosialnya jauh lebih tinggi daripada siapapun. Dan lebih dari itu, ia ingin sesuatu yang bukan miliknya. Ia ingin menunjukkan bahwa ia bisa mendapatkannya dengan mudah. Termasuk laki-laki yang sudah beristri. Sementara itu, Jaka pulang larut malam lagi. Rini sudah tertidur di sofa sambil memeluk taplak rajut yang belum selesai. Wajahnya tampak lelah, namun tetap teduh. Jaka memandangnya sebentar. Ada sedikit rasa bersalah. Namun rasa itu kalah oleh kebanggaan baru yang ia rasakan saat bekerja. Perhatian Jessica, sanjungan Jessica, dan kesempatan besar yang tiba-tiba terbuka untuknya. Perlahan, Jaka mulai membandingkan Rini dengan bosnya itu. Rini yang sederhana, penurut, tidak berpendidikan tinggi,
dan hidup pas-pasan. Sedangkan Jessica cantik, kaya, berkuasa, dan menghargai dirinya. Pikiran itu masih kecil, samar, namun mulai tumbuh sedikit demi sedikit. Rini tidak mengetahui apa-apa tentang benih perbandingan itu. Namun dari titik kecil itu, jalan menuju kehancuran rumah tangganya mulai terbentuk. Perlahan, diam-diam. Dan Rini belum tahu bahwa wanita bernama Jessica itu akan menjadi pusat badai yang akan menghantam hidupnya tak lama lagi. Pagi itu udara terasa lebih dingin dari biasanya. Rini bangun lebih awal. Seperti rutinitas yang sudah melekat dalam hidupnya sejak menikah dengan Jaka. Ia menyalakan lampu dapur, merapikan rambutnya yang sedikit kusut, lalu mulai menanak nasi sambil menyiapkan sayur bayam dan tempe goreng kesukaan suaminya. Sambil memasak, Rini sesekali menatap pintu kamar tidur yang masih tertutup. Biasanya Jaka bangun cukup awal, tidak terlalu pagi, tetapi cukup untuk mandi, sarapan, dan berangkat kerja tanpa terburu-buru. Namun beberapa minggu terakhir, Jaka lebih sering bangun terlambat, pulang lebih malam, dan lebih sering tampak lelah. Atau entah apa, sulit bagi Rini untuk menebaknya. Ada sesuatu yang berubah tetapi ia tidak tahu apa. Rini membawa 2 piring ke meja makan, menata sendok, menaruh sambal yang ia buat tadi malam, lalu berjalan ke kamar. "Mas?" panggil Rini lembut sambil mengetuk pintu. "Mas, sudah jam 6:30. Tidak ada jawaban. Rini membuka pintu perlahan. Jaka masih terbaring, membelakangi pintu, selimut tersampir setengah. Rambutnya acak-acakan, dan ekspresi wajahnya terlihat kusut meski sedang tidur. "Mas, sarapannya siap," kata Rini, kali ini sedikit lebih keras. Jaka membuka mata perlahan, tampak kesal karena dibangunkan. "Iya, Rin, iya. Kamu tuh kalau bangunin jangan keras-keras. Aku capek," gumamnya tanpa menoleh. Biasanya Rini akan duduk di tepi ranjang, memijat bahu Jaka sambil bertanya bagaimana tidurnya. Tapi kali ini ia ragu. Suasana hati Jaka terasa berbeda. Rini merasakan sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan, seperti dinding tipis yang tumbuh di antara mereka. "Mas, sarapan dulu ya. Biar nggak telat," ucap Rini pelan. Jaka menghela napas dengan berat, lalu bangun dengan malas. Ia duduk sambil mengacak rambutnya. Wajahnya menunjukkan kejengkelan yang Rini tidak tahu asalnya. "Aku mandi dulu," katanya singkat lalu menuju kamar mandi, menutup pintunya dengan cukup keras. Rini berdiri di pintu kamar, memegang gagang pintu sambil menatap ke arah kamar mandi dengan hati yang terasa ditarik-tarik. Ada sesuatu yang tidak baik. Ada jarak yang mulai terasa. Saat sarapan, Jaka hanya makan sedikit. Ia mengunyah dengan wajah datar, hampir tanpa menatap istrinya. "Kok makannya sedikit, Mas? Nanti di kantor lapar," kata Rini, mencoba terdengar ceria. Jaka mendesah pelan. "Nggak selera." Rini terdiam sejenak. "Mas, ada apa?" "Mas akhir-akhir ini kelihatannya capek banget." "Ya kerjaan, Rin," jawab Jaka cepat. "Apa lagi? Kamu tuh jangan nanya-nanya terus." Nada suaranya naik sedikit. Rini tersentak, padahal ia hanya bertanya karena khawatir. "Maaf, Mas, aku telat nih," potong Jaka sambil berdiri. Ia langsung mengambil tas kerjanya. "Aku berangkat dulu." Rini belum sempat berdiri untuk mengantar sampai pintu seperti biasanya. Jaka sudah keluar lebih cepat, tanpa mencium keningnya seperti kebiasaan mereka bertahun-tahun. Rini berdiri mematung, kedua tangannya gemetar perlahan. Ada sesuatu yang berubah. Dan itu bukan perasaan fana. Di kantor, perubahan Jaka semakin terlihat jelas. Ia lebih sering berada di ruang Jessica, baik karena dipanggil atau karena alasan pekerjaan. Para karyawan lain memperhatikan hal itu dan mulai berbisik-bisik, meski tidak ada yang berani secara langsung berbicara dengan Jaka. "Pak Jaka akhir-akhir ini sering banget dipanggil Bu Jessica." "Ya?" ujar seseorang di pantry. "Iya, tapi kayaknya bukan cuma soal kerjaan," sahut yang lain pelan. Jaka tidak mendengar bisikan itu. Ia terlalu sibuk mengerjakan laporan yang diminta Jessica dan mengikuti instruksi-instruksinya yang cukup detail. Jessica pun memberi perhatian semakin intens, meski masih samar dan tidak terlalu mencolok. "Jaka, aku suka cara kamu bekerja," kata Jessica suatu siang ketika mereka sedang membahas berkas. "Terima kasih, Bu," jawab Jaka dengan suara rendah.
Jessica melipat tangan, menatap Jaka dengan sorot mata yang sulit diartikan. Kamu punya masa depan yang jauh lebih cerah dari apa yang kamu punya sekarang. Kalau kamu mau, kamu bisa mencapai posisi yang lebih tinggi. Jaka terdiam. Dan aku bisa bantu, lanjut Jessica pelan. Perlahan, benih kesombongan kecil tumbuh di dalam hati Jaka. Perhatian Jessica, pengakuan Jessica, nada suara Jessica, semuanya seolah memvalidasi harga diri yang selama ini sering ia pendam. Dari seorang karyawan biasa, ia mulai merasa dirinya lebih dari itu. Dan tanpa ia sadari, jaraknya dengan Rini makin melebar. Di rumah, Rini makin sering duduk sendirian menunggu Jaka pulang. Ia mencoba mengisi waktu dengan merajut, mencuci pakaian, atau menonton sinetron. Namun pikirannya tak pernah benar-benar tenang. Ponselnya selalu berada dalam genggaman, menunggu pesan dari Jaka. Namun malam demi malam, pesan itu tak pernah datang. Rini pernah menelpon, tapi hanya dijawab dingin. Mas, sudah makan? Sudah. Mas pulang jam berapa? Lembur. Oh, ya sudah. Hati-hati ya, Mas. Iya. Begitu saja. Seolah berbicara dengan rekan kerja, bukan istri. Rini memeluk lututnya, menatap layar ponsel yang gelap. Ia takut menuduh sesuatu, takut salah, takut dianggap cerewet. Ia tahu Jaka sedang banyak pekerjaan. Ia tahu suaminya sedang mengejar karir. Ia tahu Jaka ingin kehidupan yang lebih baik. Tapi ia tidak tahu bahwa di balik semua itu, ada wanita lain yang perlahan masuk ke celah-celah hatinya. Pada suatu malam, ketika Jaka pulang hampir tengah malam, Rini mencoba berbicara. Mas, aku nungguin dari sore, ucap Rini sambil berdiri di ruang tamu. Jaka menghela napas panjang. Rin, jangan drama deh. Aku capek banget. Rini menunduk. Aku cuma khawatir. Khawatir kenapa? Kamu tahu aku lagi banyak kerjaan. Jangan bikin tambah stres. Mas jadi sering banget lembur. Aku cuma... Rin, suara Jaka meninggi. Kamu tuh kenapa sih? Semua yang aku lakukan selalu kamu tanya. Rini terdiam, tubuhnya gemetar. Mata berkaca. Mas marah. Ya aku capek. Kamu tuh jangan nambah beban. Rini merasakan dadanya sesak. Aku cuma pengen Mas nggak kecapean. Aku udah bilang jangan khawatir. Aku kan kerja buat kita juga. Aku ngerti, Mas. Jaka memijat keningnya keras-keras. Aku mandi dulu. Ia masuk ke kamar mandi tanpa menoleh. Rini berdiri di ruang tamu sendirian, air mata jatuh tanpa bisa ia tahan. Ia memeluk dirinya sendiri, mencoba menenangkan degup jantungnya yang kacau. Seluruh tubuhnya terasa seperti baru saja diterjang badai. Ia tidak tahu bahwa kemarahan Jaka bukan hanya karena pekerjaan. Ada seseorang yang mulai membuat Jaka merasa lebih dihargai daripada di rumah. Ada seseorang yang membuatnya membandingkan. Ada seseorang yang membuatnya merasa pantas untuk mendapatkan kehidupan lebih baik. Dan orang itu bukan dirinya. Beberapa hari kemudian, Rini memberanikan diri datang ke kantor Jaka untuk memberikan bekal makan siang. Ia ingin membuat suaminya senang. Ingin mengurangi jarak yang semakin besar. Ia masuk lobi dengan membawa kotak makan yang ia masak pagi itu. Ayam kecap, sayur sop, dan sambal terasi kesukaan Jaka. Ia tersenyum kecil, membayangkan Jaka akan senang. Namun sesampainya di lantai 3, reaksi beberapa karyawan justru membuat Rini bingung. Mereka saling pandang, ada yang ingin mendekat tapi mengurungkan niat, ada yang ingin bicara namun tampak takut. Rini tidak mengerti. Ia hanya ingin menyenangkan suaminya. Namun tanpa ia sadari, pintu cerita kelam mulai terbuka sedikit demi sedikit. Dan bayi-bayi kecil dari kecurigaan mulai bersembunyi di balik setiap sudut kehidupan rumah tangganya. Malam itu Rini kembali duduk di ruang tamu, memeluk taplak rajut yang belum selesai. Ia menatap pintu, menunggu suara langkah suaminya. Namun detik demi detik berlalu, dan Rini semakin yakin. Jaka bukan hanya sibuk. Jaka sedang berubah. Dan perubahan itu membuat kepalanya penuh pertanyaan yang tidak berani ia tanyakan. Sampai kapan Jaka akan pulang larut? Sampai kapan ia harus menahan semua ketakutan ini sendiri? Dan sampai kapan ia bisa berpura-pura bahwa tidak ada yang salah? Tanpa ia sadari,
Hubungan mereka sudah memasuki titik retak pertama. Retakan kecil yang nanti akan menjadi jurang besar. Jurang yang disebabkan oleh seorang wanita bernama Jessica. Sejak hari ketika Rini diam-diam datang ke kantor dan melihat sekilas sisi sombong Jessica, sesuatu di dalam diri Rini terus terasa gelisah. Meskipun ia berusaha menepis firasat buruk, perasaan tak nyaman itu seperti bayangan yang selalu mengikuti kemanapun ia pergi. Namun Rini tetap mencoba berpikir positif dan menata hatinya. Ia ingin menaruh kepercayaan pada suaminya, seperti yang selalu ia lakukan sejak awal pernikahan mereka. Di sisi lain, di kantor, perubahan pada Jaka semakin tampak. Perubahan yang sebelumnya hanya terlihat seperti kelelahan semata, kini menjelma menjadi sesuatu yang lebih dalam. Sesuatu yang mulai memengaruhi sikap, tutur kata, dan caranya memandang dunia, bahkan memandang istrinya sendiri. Di ruang kerja mewah milik Jessica, lampu gantung kristal berkilauan memantulkan cahaya lembut ke seluruh ruangan. Dinding berlapis marmer putih memberi kesan dingin namun elegan. Aroma parfum mahal menguar di udara, menciptakan suasana yang terasa berbeda dibanding lantai-lantai kerja lainnya. Jessica duduk bersandar di kursinya, menatap layar laptop sambil memainkan ujung rambut hitam panjangnya. Ia terlihat santai, namun tatapannya tajam dan penuh perhitungan. Di depannya, Jaka berdiri sambil melaporkan progres pekerjaan. "Bagus," ucap Jessica, tersenyum kecil. "Kamu memang berbeda dari karyawan lain. Aku suka cara kamu bekerja." Jaka tersipu kecil. "Terima kasih, Bu Jessica. Saya hanya melakukan tugas saya." Jessica menutup laptopnya pelan, kemudian berdiri dan mendekat. "Jaka, kamu tidak perlu terlalu formal padaku. Kita setim, kan? Anggap saja aku, ya, teman." Cara Jessica memandangnya membuat Jaka sedikit salah tingkah. Sejak pertama kali Jessica memberi perhatian kepadanya, Jaka merasa dihargai. Di rumah, ia sering merasa kurang berguna karena tak bisa memenuhi semua kebutuhan Rini. Tapi di kantor, Jessica selalu membuatnya merasa berharga. "Terima kasih, Bu." Maksud saya, Jessica," ucap Jaka canggung. Jessica tersenyum lebar mendengar Jaka menyebut namanya tanpa embel-embel. "Nah, begitu lebih baik." Ia kembali duduk sambil menyilangkan kaki. Matanya tetap menatap Jaka dengan tatapan yang sulit didefinisikan, antara menguji dan menggoda. "Kamu tahu, Jaka, potensimu itu besar." Jessica mencondongkan tubuh. "Tapi kamu masih terjebak dalam kehidupan yang, terlalu sederhana untuk ukuran kemampuanmu." Jaka terdiam. Kata-kata itu menusuk langsung ke dalam egonya. "Maksud Bu? Maksud Jessica?" Jessica menghela napas pelan, seolah menimbang kata-kata berikutnya. "Aku melihat banyak karyawan hebat yang terhambat karena kehidupannya tidak mendukung karir mereka. Mereka hidup dalam lingkungan yang membuat mereka stuck." Ia menatap Jaka penuh makna. "Termasuk pasangan mereka." Jaka menelan ludah. "Istri saya selalu mendukung saya. Kok?" Jessica tersenyum sinis, tapi tetap lembut. "Dukungan tidak cukup, Jaka. Kamu butuh pasangan yang selevel denganmu, yang bisa membantumu berkembang, bukan membebani." Jaka merasa dadanya menghangat, bukan karena bangga, tapi karena mulai terpengaruh. Jessica selalu tahu bagaimana menempatkan kata-kata agar menancap di titik paling sensitif. Jessica bangkit dari kursinya dan berdiri di dekat Jaka. "Kamu bisa dapat hidup yang jauh lebih baik daripada sekarang. Pekerjaan bagus, gaji besar, lingkungan mewah, tapi semua itu percuma kalau kamu kembali ke rumah dan menemui seadanya." Jaka menunduk. Firasatnya mengatakan ia seharusnya tidak membiarkan percakapan ini berlanjut. Tetapi sisi lain dari dirinya ingin mendengar lebih banyak. Jessica mendekat sedikit lagi hingga jaraknya hanya beberapa langkah. "Jaka, kamu pantas untuk hidup lebih tinggi. Kamu pantas mendapat pasangan yang bisa membuatmu jadi versi terbaikmu." Bibirnya tersenyum halus. "Seperti aku." Jaka terkejut. Wajahnya memerah. Jessica." Jessica menepuk bahu Jaka pelan. "Sudahlah. Ini hanya pandangan dari seorang atasan yang peduli." Namun gerakannya, tatapannya, semuanya menyiratkan sesuatu yang lebih dari sekadar peduli. Dan Jaka merasakannya. Di rumah, Rini sedang menyiapkan makan malam.
Tangannya sibuk memotong cabai, tapi pikirannya melayang kemana-mana. Ponselnya sesekali ia lirik, berharap Jaka memberi kabar bahwa ia segera pulang. Sudah lewat jam pulang kantor. Rini bersabar. Ia tahu pekerjaan Jaka memang menumpuk. Sekitar pukul 8 malam, pintu rumah terbuka. Jaka masuk dengan wajah lelah, namun aura tubuhnya berbeda, seperti seseorang yang tengah memendam hal besar yang tak ia ceritakan. "Kamu lembur lagi?" tanya Rini sambil tersenyum kecil. "Iya," jawab Jaka singkat sambil melepas sepatu. Rini terdiam sejenak. Biasanya Jaka akan bercerita, bahkan sekadar mengeluh. Sekarang, ia hanya bicara seperlunya. "Aku sudah masak. Ayo makan." "Tidak lapar." Rini terkejut. "Loh, kamu belum makan sejak siang kan?" "Sudah," ucap Jaka cepat. "Di kantor ada jamuan kecil." Rini semakin heran. Jaka tak pernah makan tanpa mengabari. "Kamu capek? Mau dipijit?" "Tidak usah." Suara Jaka mendadak meninggi. Rini tersentak. "Ja, ada apa?" "Aku." "Sudahlah, Rin. Jangan cerewet. Aku cuma mau istirahat." Ia masuk kamar dan membanting pintu. Rini berdiri mematung, memegang piring yang baru saja ia susun, matanya mulai berkaca-kaca. Di meja makan, makanan yang ia masak dengan penuh cinta masih mengepul, tapi tak ada yang menyentuhnya. Rini duduk perlahan, kesedihan merayapi dadanya. Ia tahu sesuatu berubah dalam diri Jaka. Tapi ia belum tahu kalau akar perubahan itu telah ditanam oleh seseorang bernama Jessica. Sementara di rumah, Jaka duduk di tepi ranjang, menunduk. Ponselnya berbunyi, sebuah pesan masuk. Dari Jessica. "Aku tahu kamu lelah. Kalau butuh teman bicara, aku selalu ada. Kamu pantas dapat penghargaan lebih dari ini, Jaka." Jaka menatap pesan itu lama. Lalu ia tersenyum tipis. Dan senyum itu bukan untuk Rini. Pagi itu, Rini bangun sedikit lebih awal dari biasanya. Tubuhnya terasa berat karena semalam ia menangis diam-diam hingga larut malam. Meskipun begitu, ia tetap memaksa dirinya bergerak. Ia tahu, jika ia terus tenggelam dalam kesedihan, rumah ini akan semakin terasa kosong dan suram. Rini ingin tetap menjadi istri yang baik, walau perlakuan Jaka belakangan ini membuatnya seperti orang asing di mata suaminya sendiri. Setelah menyiapkan sarapan, Rini membuat bekal untuk Jaka, ayam kecap kesukaannya, lengkap dengan sambal terasi buatan Rini sendiri. Aroma masakan itu memenuhi dapur yang sempit, menghadirkan kehangatan yang sejak beberapa minggu belakangan jarang ia rasakan. Saat Jaka keluar dari kamar dengan wajah masam, Rini mencoba tersenyum. "Aku buatkan bekal. Aku taruh di meja, ya?" ucap Rini hati-hati. Jaka hanya melirik sebentar. "Aku nggak sempat makan nanti. Buang-buang waktu bawa bekal." Rini terdiam. Dadanya seperti diremas. Ia mengangguk pelan meski hatinya perih. "Ya sudah. Kalau kamu butuh sesuatu nanti, kabari aku." Jaka tidak menjawab. Ia langsung mengambil tas dan pergi tanpa menoleh, bahkan tanpa pamit. Pintu tertutup, dan keheningan menyelimuti rumah kecil itu. Setelah membereskan dapur, Rini duduk lama di ruang tamu, memegang bekal yang ditolak itu. Ia mengusap tutupnya perlahan, seperti membelai hatinya sendiri yang sedang retak. "Apa aku melakukan sesuatu yang salah?" gumamnya lirih. Beberapa menit ia duduk tanpa bergerak, hingga akhirnya ia berdiri dan mengambil keputusan. Hari ini, ia ingin mengantarkan bekal itu langsung ke kantor Jaka. "Setidaknya aku bisa melihatnya sebentar," pikirnya. "Setidaknya aku tahu dia makan." Dengan penuh harapan, Rini berangkat dengan ojek ke kantor besar tempat suaminya bekerja. Gedung itu tampak megah dari luar, dengan kaca-kaca tinggi berkilauan memantulkan cahaya matahari pagi. Rini menelan ludah, menahan gugup. Ia tidak sering datang ke kantor Jaka, karena Jaka selalu bilang tidak perlu. Tapi hari ini, hatinya begitu gelisah. Ia merasa harus melihat keadaan suaminya sendiri. Saat memasuki lobi, Rini disambut resepsionis. "Iya, Mbak, ada keperluan?" "Ah, saya mau mengantarkan bekal untuk suami saya. Namanya Jaka." Resepsionis tersenyum kaku. "Oh, Pak Jaka. Boleh ditinggal saja di sini?" Rini menggeleng pelan.
Saya ingin menyerahkan langsung. Kalau tidak mengganggu. Resepsionis tampak ragu, tapi akhirnya mengangguk. Baik, Mbak. Silakan tunggu sebentar. Beberapa menit kemudian, seorang karyawan perempuan berseragam rapi mendekat. Permisi, Mbak. Saya bisa antar Mbak ke lantai tempat Pak Jaka kerja. Rini berterima kasih dan mengikuti perempuan itu ke lift. Di dalam lift, mereka berdiri dalam diam, hanya suara mesin yang terdengar. Saat pintu terbuka di lantai 7, suasana kantor langsung terasa lebih sibuk. Karyawan berlalu lalang, beberapa menatap Rini sekilas, tanpa kaget atau saling berbisik. Rini merasa tidak nyaman. Mengapa mereka melihatku begitu? Perempuan yang mengantarnya membawa Rini ke sebuah meja kerja kosong. Ini meja Pak Jaka, tapi dia lagi ikut rapat sama Bu Jessica. Nama itu lagi. Nama yang membuat dada Rini terasa aneh. Oh, begitu ya? Rini menunduk, mencoba menyembunyikan ekspresi gugupnya. Karena tidak ingin mengganggu, ia memutuskan untuk menunggu sebentar. Namun selama ia duduk, suara bisikan mulai terdengar dari arah pantry beberapa meter di belakangnya. Suara lirih itu awalnya tidak jelas, tapi lama-kelamaan semakin terdengar, dan isi percakapannya membuat tubuh Rini membeku. Astaga, itu istrinya Pak Jaka, ya? Bisik seorang perempuan. Iya. Ya ampun, kasihan. Dia nggak tahu apa-apa? Jawab yang lain. Gimana bisa dia datang? Kalau Bu Jessica sampai lihat, bisa bahaya. Makanya, Bu Jessica kan benci lihat dia. Katanya, istri Pak Jaka itu nggak selevel. Dek. Rini mematung. Perasaan dingin menyambar seluruh tubuhnya. Tapi beneran ya, Pak Jaka sama Bu Jessica itu? Perempuan itu menurunkan suaranya, tapi tetap terdengar oleh Rini. Kayaknya sih iya. Kemarin aku lihat mereka pulang bareng. Deket banget. Belum lagi Bu Jessica tuh sering traktir Pak Jaka makan. Aku juga pernah lihat Bu Jessica belain Pak Jaka mati-matian di rapat. Padahal biasanya dia galak banget. Cowok itu kalau digoda atasan cantik dan kaya, ya gitu. Lupa sama istri di rumah. Perempuan-perempuan itu tertawa kecil. Bagi mereka itu sekadar gosip. Tapi bagi Rini, hatinya yang mendengarnya langsung remuk. Pegangan tangan Rini pada kotak bekal mulai bergetar. Telinganya panas, matanya pedih. Ia mencoba tersenyum paksa agar tidak terlihat lemah. Namun wajahnya jelas mulai pucat. Ia berdiri pelan, berniat pergi sebelum air matanya jatuh. Namun saat ia berbalik, salah satu dari perempuan itu melihatnya dan langsung pucat pasi. Mbak, maaf, kami tidak bermaksud. Rini tersenyum kecil, walau senyumnya seperti retakan di kaca. Tidak apa-apa. Dan tanpa menunggu 1 detik pun, Rini melangkah cepat menuju lift. Setiap langkahnya seperti melangkahi serpihan hatinya sendiri. Begitu pintu lift tertutup, barulah air matanya jatuh perlahan, satu persatu, membasahi pipinya. Ia menggigit bibirnya, menahan isak. Aku tidak mau percaya, bisiknya, suaranya pecah. Jaka bukan begitu. Dia bukan orang seperti itu. Namun bisikan-bisikan tadi terus terngiang seperti jarum menusuk-nusuk dada. Bu Jessica benci lihat dia. Mereka pulang bareng. Laki-laki kalau digoda atasan cantik dan kaya. Sakit itu nyata. Tapi Rini belum ingin menyerah pada rasa hancur. Saat ia keluar dari gedung, ia melihat bekal yang masih ia genggam. Dengan tangan bergetar, ia menarik napas dalam. Aku cuma ingin kamu makan. Hanya itu. Kesederhanaan cinta Rini berbanding terbalik dengan kerumitan pengkhianatan yang mulai merayap dalam pernikahannya. Dan tanpa ia sadari, dari lantai atas gedung itu, Jessica sedang menatap ke bawah, ke arah Rini yang berjalan pergi. Dengan senyum tipis yang sulit diartikan. Malam itu, Rini duduk sendirian di ruang tamu. Lampu sengaja ia biarkan menyala redup. Hanya cahaya kuning hangat dari satu lampu meja yang menerangi wajahnya yang lelah dan sembab. Matanya masih bengkak akibat menangis sepanjang sore setelah mendengar bisikan-bisikan di kantor Jaka. Di tangan Rini, bekal yang tidak pernah Jaka sentuh itu masih tergeletak. Kotaknya dingin, seperti hubungannya dengan Jaka, dingin dan tak lagi berjiwa. Setiap detik terasa lambat dan menyiksa. Jarum jam terus bergerak. Sementara Rini duduk menunggu suaminya pulang.
Ini sudah lewat jam 10 malam, tetapi Jaka belum juga ada kabar. Tidak ada pesan. Tidak ada telepon. Tidak ada tanda-tanda bahwa suaminya masih peduli padanya. Rini sudah mencoba menelpon sekali, tapi panggilannya tidak dijawab. Ia tidak ingin menelpon 2 kali. Ia tidak ingin terlihat seperti istri yang mengekang. Ia hanya ingin memastikan suaminya baik-baik saja. Namun di hati kecilnya, ia tahu, jawaban atas semua kegelisahan ini hampir tidak mungkin, baik-baik saja. Pada pukul 10:30, suara pintu rumah akhirnya terdengar. Rini langsung berdiri dan memutar tubuhnya. Jaka masuk. Rambutnya sedikit berantakan, kemejanya terlepas 3 kancing. Wajahnya tampak seperti seseorang yang baru saja selesai minum, atau melakukan sesuatu yang tidak ingin ia ceritakan. Rini menelan ludah. Jaka, suaranya lembut namun bergetar, kamu baru pulang. Jaka hanya mengangguk singkat. Ia tak melihat Rini, bahkan tak memedulikan kehadirannya. Ia langsung melepas tas ke sofa lalu berjalan ke dapur untuk mengambil air minum. Rini berdiri beberapa detik, menunggu Jaka bicara. Tapi Jaka tidak berkata apa-apa. Suasana semakin menyesakan. Ja, aku ke kantor tadi siang. Kalimat itu keluar pelan, hampir berbisik. Jaka berhenti sejenak, punggungnya kaku. Aku mau kasih kamu bekal, lanjut Rini. Tapi kamu, lagi rapat. Jaka tetap membelakangi Rini. Aku dengar banyak hal. Rini menarik napas sulit. Tentang kamu dan Bu Jessica. Kali ini, Jaka memutar badannya. Tatapannya dingin. Benar-benar dingin. Apa yang kamu dengar? Suara Jaka datar, tapi ada nada ancaman di baliknya. Rini tak berani menatap langsung. Aku cuma dengar orang-orang ngomong kalau kamu terlalu dekat dengan beliau. Jaka menghela napas panjang, seperti seseorang yang sedang dituduh padahal merasa benar. Orang-orang cuma suka gosip. Tapi mereka bilang kalian sering pulang bareng. Rini menggigit bibirnya. Dan kamu akhir-akhir ini sering berubah sikap sama aku. Kamu percaya omongan orang dibanding percaya sama aku? Potong Jaka tajam. Rini tercekat. Bukannya begitu, Jaka. Aku cuma. Kamu memang selalu begitu. Jaka tiba-tiba membentak. Selalu merasa benar, selalu merasa jadi korban. Air mata Rini langsung jatuh. Aku tidak merasa jadi korban. Aku cuma merasa kehilangan kamu. Ya sudah, kalau kamu merasa kehilangan, mungkin memang sudah waktunya kita berhenti pura-pura jadi pasangan bahagia. Tangis Rini pecah. Jaka, jangan bilang begitu. Tolong. Jaka memijit pelipis, kemudian duduk di kursi dapur sambil menarik napas kasar. Aku jujur saja, katanya akhirnya. Aku memang dekat dengan Jessica. Kalimat itu seperti pisau yang menghujam dada Rini. Rini jatuh terduduk di kursi seberang Jaka. Tangannya gemetar. Ja, kamu serius? Kenapa? Kamu sendiri yang memaksaku jujur, kan? Jawab Jaka dingin. Rini menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Isaknya menggema di dapur yang sunyi. Ketika ia mengangkat wajahnya, matanya merah dan sembab. Aku ini istrimu, Jaka. Kenapa kamu tega melakukan ini? Jaka menatap Rini lama, sebelum akhirnya berkata dengan nada yang membuat hati siapapun hancur. Karena aku capek hidup miskin seperti ini, Rin. Tubuh Rini langsung terpaku. Jaka melanjutkan, aku capek hidup serba kekurangan. Kamu selalu bilang cukup, tapi kenyataannya aku nggak pernah merasa cukup. Rini terisak. Aku berusaha, Jaka. Aku selalu bersyukur dengan kamu. Dan itulah masalahnya. Jaka menggebrak meja. Kamu terlalu pasrah. Kamu tidak punya ambisi. Kamu puas dengan hidup sederhana, tapi aku tidak. Kata-kata itu menusuk hati Rini lebih dalam dari apapun. Aku ini istrimu, Jaka, bukan penghalangmu. Tapi kamu memang penghalang. Jaka menatapnya tanpa ampun. Sementara Jessica, dia membuat aku merasa lebih dari sekedar karyawan kecil. Dia membuat aku merasa berharga. Rini menggeleng pelan, tubuhnya lemas, seperti kehilangan tulang. Jaka, kamu salah. Cinta itu bukan soal kaya atau miskin.
Bukan soal siapa yang lebih tinggi. Cinta nggak ngasih aku hidup lebih baik, Rini, ucap Jaka tajam. Jessica bisa. Dia punya semuanya. Kalimat itu adalah hukuman paling kejam bagi Rini. Namun malam itu, kekejaman belum selesai. Pintu rumah tiba-tiba terbuka lagi. Rini spontan menoleh. Dan berdirilah Jessica, dengan gaun mahal, parfum menyengat, dan senyum penuh kemenangan. Maaf, ucap Jessica sambil melangkah masuk seolah rumah itu miliknya. Aku lupa kasih kunci mobil Jaka. Namun tatapannya tidak ditujukan pada Jaka, melainkan pada Rini. Tatapan merendahkan. Tatapan seseorang yang sengaja menunjukkan bahwa ia telah menang. Rini, ya? Tanya Jessica, dengan nada yang sangat tidak sopan. Akhirnya aku lihat juga istri Jaka. Rini berdiri perlahan, meski tubuhnya gemetar. Bu Jessica, apa yang Anda lakukan di sini? Jessica tersenyum miring. Hanya mengantar kunci. Dan, sepertinya tepat waktunya. Ia melirik Jaka. Kamu sudah bilang padanya? Jaka mengangguk kecil. Air mata Rini kembali jatuh. Jessica mendekat, langkahnya mantap, sikapnya bermartabat palsu yang penuh kesombongan. Kamu harus tahu, Rin, kata Jessica, suaranya seperti madu yang disiram racun. Jaka itu punya potensi besar. Sayang sekali dia terjebak sama wanita seperti kamu. Rini tersentak. Wanita? Seperti saya? Jessica mendecak. Kamu itu miskin, tidak punya kelas, tidak punya pendidikan tinggi. Kamu tidak cocok dengan Jaka. Dia lebih cocok dengan aku. Rini memejamkan mata, menahan sesak yang makin menghimpit dadanya. Cinta tidak diukur dari. Cinta tidak bisa bayar gaya hidup, potong Jessica sinis. Dan Jaka sudah sadar itu. Jessica kemudian meraih tangan Jaka dan menggenggamnya di depan mata Rini. Jaka tidak menolak. Rini merasa jantungnya hancur berkeping-keping. Mulai sekarang, ucap Jessica sambil tersenyum sombong. Biarkan Jaka memilih kehidupan yang lebih layak bersama seseorang yang selevel. Rini terjatuh ke lantai, tidak kuat lagi berdiri. Dan malam itu, malam yang seharusnya menjadi tempat pulang bagi cinta, berubah menjadi malam paling kelam yang meruntuhkan pernikahan Rini. Namun mereka tidak tahu, di balik kehancuran itu, Tuhan sedang menyiapkan jalan yang akan membuat Rini berdiri jauh lebih tinggi daripada mereka semua. Dan harga dari pengkhianatan itu, akan segera mereka bayar. Hujan baru saja reda ketika Rini keluar dari rumah mertuanya. Rumah yang dulu ia masuki dengan penuh harapan, namun kini menjadi tempat ia diusir tanpa sedikitpun belas kasih. Embusan angin malam membuat tubuhnya menggigil. Bukan hanya karena dingin, tetapi karena kenyataan yang baru saja menampar keras hidupnya. Ia tidak menyangka bahwa ucapan Jaka sore tadi benar-benar menjadi akhir dari rumah tangga yang telah ia jaga dengan sepenuh hati. Aku nggak mau sama kamu lagi. Kamu itu membebani hidupku, Rin. Jessica jauh lebih cocok sama aku. Kata-kata itu terus terngiang di kepalanya, menghantam setiap inci perasaannya hingga nyaris roboh. Dan yang paling menyakitkan adalah kalimat Jessica yang mengiris lebih dalam daripada pisau manapun. Kamu itu wanita miskin. Jaka itu pantasnya sama aku. Kamu nggak ada apa-apanya. Rini menunduk, menahan napas yang terasa berat. Matanya perih menahan tangis yang entah sudah tumpah berapa kali hari ini. Ia berjalan menyusuri trotoar yang basah, memeluk tas kecil berisi pakaian seadanya, barang-barang yang sempat ia selamatkan sebelum ibu mertua mengusirnya dengan suara tinggi, seolah Rini adalah sampah yang mengotori halaman rumah. Tak ada satupun yang menanyakan keadaannya. Tak ada yang menahan Jaka ketika dia menyerahkan surat cerai di depan keluarga. Semuanya berjalan cepat. Seakan Rini bukan pernah menjadi bagian dari keluarga itu. Ia bahkan tidak diberi kesempatan untuk membela diri. Tidak ditanya, tidak didengar, hanya dihakimi lalu dibuang. Malam yang panjang tanpa tujuan. Rini berdiri di depan sebuah halte, berusaha mencari arah mana yang harus ia tuju. Ia tak punya keluarga dekat di Jakarta. Keluarganya di kampung hidup pas-pasan. Ia tidak ingin menambah beban mereka dengan pulang dalam keadaan hancur begini. Aku harus kuat. Aku harus bisa berdiri lagi. Gumamnya pelan, meski suaranya bergetar. Ponselnya berdering, sebuah pesan dari Jaka. Besok kita ke KUA untuk tanda tangan. Tolong jangan drama lagi. Aku capek.
Pesan itu membuat tangan Rini bergetar hebat. Bahkan setelah membuangnya, meninggalkannya tanpa tempat pulang, Jaka masih memiliki keberanian untuk menyuruhnya jangan drama. Air matanya kembali jatuh. Namun kali ini bukan karena sedih. Karena kecewa. Karena dipermainkan. Karena dihancurkan. Ia menghapus air matanya kasar. Aku bukan orang yang akan jatuh berkali-kali di tempat yang sama. Ia menghela napas panjang dan mencoba menenangkan diri. Di situ, ia tersadar satu hal. Ia butuh tempat tinggal sementara. Satu-satunya yang terlintas adalah kos lamanya dulu sebelum menikah. Kos di mana ia tinggal ketika masih bekerja di toko kue kecil. Ia memberanikan diri memesan ojek online, meski ia hanya punya sisa uang Rp200.000 di dompetnya. Semoga cukup sampai aku bisa cari kerja besok, bisiknya. Kembali ke kos lama. Kos itu masih sama. Kecil, cat temboknya mulai mengelupas, dan suara televisi dari kamar sebelah masih keras seperti dulu. Ketika pemilik kos, Bu Retno, membuka pintu, wajahnya langsung berubah prihatin. Rini? Ya ampun. Nak, kamu kenapa? Kenapa sendirian malam-malam begini? Tanya Bu Retno sambil menarik Rini masuk. Rini benar-benar tak sanggup menahan air mata saat itu. Untuk pertama kalinya, ia bisa menangis tanpa merasa malu, tanpa takut dihina, tanpa ada yang memaksanya diam. Bu Retno memeluknya. Sabar ya, nak, apapun yang kamu alami, kamu masih muda. Kamu bisa bangkit. Rini mengangguk pelan meski hatinya masih seperti remuk berkeping-keping. Ia akhirnya memutuskan menyewa kamar kecil itu lagi. Meski sederhana, kamar itu memberinya sedikit rasa aman, untuk sementara. Malam itu, di kasur tipis dengan bantal lama yang baunya masih sama seperti dulu, Rini memeluk dirinya sendiri. Mulai besok, aku harus cari cara untuk hidup. Aku nggak boleh menyerah. Bisiknya sebelum matanya terpejam, walau sulit sekali tidur. Pagi yang baru, luka yang masih sama. Rini bangun dengan kepala berat. Bekas tangis semalaman membuat matanya bengkak. Ia duduk untuk beberapa saat, memikirkan langkah apa yang harus ia ambil. Ia membuka ponselnya, mencoba melihat lowongan pekerjaan. Namun sebagian besar membutuhkan pengalaman yang tidak ia punya atau pendidikan yang lebih tinggi dari ijazah SMA miliknya. Tidak apa-apa, mulai dari bawah juga nggak masalah. Gumamnya, mencoba menguatkan diri. Ia berniat kembali ke toko kue lamanya, berharap pemiliknya masih mau menerimanya bekerja. Namun pikirannya terus kembali pada Jaka. Bagaimana mungkin seseorang yang pernah ia cinta sepenuh hati bisa mengubah sikap secepat itu? Bagaimana mungkin lelaki yang dulu memohon-mohon agar orang tua Rini merestui mereka, kini tega membuangnya begitu saja? Apa salahnya? Apa kurangnya? Namun ia menggeleng. Ia tahu ia tidak boleh terus terjebak dalam pertanyaan-pertanyaan yang tak akan ia dapat jawabannya. Kalau mereka memilih menghancurkanku, maka aku akan membuktikan bahwa aku bisa berdiri lebih tinggi dari mereka. Untuk pertama kalinya sejak kejadian kemarin, hati Rini sedikit mengeras. Bukan karena benci, tapi karena ia ingin bertahan. Ia merapikan jilbabnya, mengenakan baju polos bersih yang tersisa, dan melangkah keluar dengan tekad baru, meski hatinya masih berdarah. Hari itu, langkah pertamanya dimulai. Ia tidak tahu bahwa di balik penderitaannya sekarang, hidup sedang mempersiapkan sesuatu yang jauh lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Sesuatu yang kelak akan membuat Jaka dan Jessica menyesal sampai tak mampu mengangkat wajah. Dan babak baru itu, baru akan dimulai. Pagi itu, matahari menyelinap masuk melalui jendela kecil kamar kos Rini, jatuh tepat di wajahnya yang masih tampak lelah. Namun berbeda dari hari-hari sebelumnya, ada sedikit cahaya berbeda di matanya. Cahaya tekad yang mulai tumbuh pelan-pelan meski luka hatinya masih menganga. Ia duduk di tepi kasur, menatap pantulan dirinya di cermin kecil yang agak retak. Wajahnya masih bengkak. Namun ia sadar ia tak boleh berhenti di titik ini. Rini yang kemarin sudah jatuh, tapi Rini yang hari ini harus bangkit. Ia merapikan jilbabnya, menata diri, dan bersiap pergi ke toko kue tempat ia dulu bekerja. Namun hidup memiliki alur tak terduga. Hari itu bukan hanya menjadi awal ia bekerja lagi, tetapi awal perubahan yang akan mengubah seluruh masa depannya. Kesempatan tak terduga. Saat Rini sampai di toko kue, Buati, pemilik toko, menyambutnya dengan senyum hangat. Rini? Astaga, lama sekali nggak lihat kamu. Kamu kelihatan kurusan. Nak, kamu sehat?
Tanya Buati dengan khawatir. Rini menahan napas, tidak ingin menangis lagi. Saya baik, Bu. Kalau masih boleh, saya ingin kerja lagi di sini. Tanpa banyak tanya, Buati langsung mengangguk. Tentu saja boleh. Kamu anak baik, rajin. Saya senang kalau kamu kembali. Hari pertama Rini bekerja kembali di toko kue terasa berat, namun juga menenangkan. Rutinitas membuat pikirannya sedikit teralih dari luka hati. Namun sore itu, sesuatu terjadi. Seorang pria berusia awal 40-an masuk ke toko. Tampan, berwibawa, dan mengenakan setelan rapih. Wajahnya terlihat familiar, seperti seseorang yang pernah dilihat Rini di televisi. Pria itu tersenyum ramah kepada Buati. Bu, apakah pesanan untuk meeting sudah siap? Oh, siap Pak. Tinggal diambil saja. Angguk Buati. Rini membantu mengangkat kotak-kotak kue ke meja depan. Ketika ia membungkuk untuk mengambil kotak terakhir, tangannya sedikit gemetar dan kotaknya hampir jatuh. Namun pria itu sigap memeganginya. Hati-hati, ucapnya lembut. Rini mengangguk gugup. Maaf, Pak. Pria itu menatapnya lebih lama, seolah memperhatikan sesuatu yang tidak dimengerti Rini. Kamu pegawai baru di sini? Bukan, Pak. Saya baru kembali bekerja lagi. Pria itu tersenyum sopan. Kerja keras. Ya, dunia kadang berat, tapi orang seperti kamu biasanya punya masa depan yang baik. Rini tertegun. Ia tak biasa menerima kata-kata sehangat itu, terutama dari orang asing. Sebelum pergi, pria itu mengangguk ringan pada Rini. Terima kasih bantuannya. Setelah pintu tertutup, Buati mendekat dan berbisik. Itu Pak Adrian, pemilik salah satu perusahaan terbesar di Jakarta. Orangnya baik dan sangat rendah hati. Nama itu membuat Rini terdiam. Adrian, pemilik perusahaan besar? Orang sekelas itu tadi bicara padanya seolah ia bukan siapa-siapa? Ia tidak tahu bahwa pertemuan itu akan menjadi awal dari perubahan besar dalam hidupnya. Perhatian tak disangka. Beberapa hari kemudian, Pak Adrian kembali memesan kue untuk acara perusahaan. Anehnya, setiap kali datang, ia selalu menghampiri Rini. Bagaimana kerja hari ini? Kamu terlihat lelah. Sudah makan? Jangan terlalu keras pada diri sendiri. Perhatian yang kecil namun konsisten itu membuat Rini bingung sekaligus hangat. Tidak ada maksud buruk, tidak ada tatapan merendahkan, berbeda sekali dari bagaimana Jaka memperlakukannya di akhir pernikahan mereka. Suatu sore ketika toko hampir tutup, Pak Adrian kembali datang. Ia menunggu sampai toko sepi, lalu menghampiri Rini yang sedang menyapu. Rini, panggilnya lembut. Rini menoleh cepat. Iya, Pak. Boleh bicara sebentar? Rini mengangguk, meski gugup. Pak Adrian menatapnya sejenak, lalu berkata dengan suara pelan, saya perhatikan kamu terlihat sedang melalui masa sulit. Saya tidak tahu apa, dan kamu tidak perlu cerita kalau tidak nyaman. Tapi kalau kamu butuh pekerjaan yang lebih stabil, saya ada posisi kosong di perusahaan saya. Rini membelalakan mata. Pekerjaan? Untuk saya, Pak? Pak Adrian tersenyum kecil. Iya. Kamu rajin, teliti, dan saya percaya kamu butuh kesempatan untuk berdiri lebih kuat lagi. Pak, kenapa saya? Karena saya pernah berada di posisi kamu dahulu, jawabnya jujur. Dan seseorang pernah menolong saya. Sekarang giliran saya menolong orang lain. Kata-kata itu membuat dada Rini hangat, sekaligus nyeri. Kesempatan sebesar itu terasa seperti mimpi atau jebakan. Rini ragu. Maaf, Pak, saya takut tidak sanggup. Saya akan melatihmu, jawab Adrian pelan. Kamu tidak harus langsung besar. Yang penting kamu mau mencoba. Untuk pertama kalinya sejak diceraikan Jaka, seseorang melihatnya bukan sebagai beban, tetapi sebagai manusia yang layak diberi kesempatan. Pak Adrian. Iya. Saya mau mencoba. Senyum lelaki itu melebar. Keputusan bagus. Rini tidak tahu bahwa keputusan itu adalah pintu masuk menuju perubahan hidup yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Hari pertama di perusahaan. Beberapa hari kemudian, Rini memasuki gedung perusahaan megah tempat Adrian menjadi pemiliknya. Jantungnya berdetak kencang. Ia bukan siapa-siapa,
Hanya perempuan sederhana tanpa pendidikan tinggi. Namun Adrian menyambutnya dengan senyum penuh keyakinan. Kamu tidak perlu takut. Ini hanya langkah pertama. Rini mengangguk. Ini hanya awal. Awal ia memperbaiki hidup, bukan demi Jaka, bukan demi pembuktian, tapi demi dirinya sendiri. Namun takdir memang suka bermain. Karena di gedung inilah, Jaka dan Jessica bekerja. Dan tanpa mereka sadari, perempuan yang mereka buang itu kini sedang memulai perjalanan menuju posisi yang akan membuat mereka berlutut suatu hari nanti. Transformasi Rini baru saja dimulai. Dan bayang-bayang balasan takdir mulai muncul di depan mata. Hari itu menjadi hari yang tak pernah Rini bayangkan sebelumnya. Hari ketika hidupnya berubah bukan lagi pelan, melainkan melonjak jauh, meninggalkan masa lalu yang dulu mengurungnya dalam kesedihan dan rasa rendah diri. Semua bermula dari langkah kecilnya menerima pekerjaan yang diberikan Adrian. Seorang pria yang tidak pernah memandang rendah seorang perempuan sederhana seperti dirinya. Perjalanan menuju titik ini panjang, penuh jatuh bangun. Namun juga penuh keajaiban-keajaiban kecil yang perlahan membawa Rini keluar dari keterpurukan. Awal perubahan yang semakin jelas. Sudah beberapa bulan Rini bekerja di perusahaan Adrian. Di kantor, ia bukan lagi perempuan rapuh seperti saat diceraikan Jaka. Ia berkembang pesat, dari pegawai yang hanya membantu administrasi dasar, menjadi salah satu staf kepercayaan Adrian di bagian operasional. Rini belajar banyak hal. Adrian sendiri sering meluangkan waktu mengajarinya hal-hal yang tidak ia kuasai. Tidak apa-apa lambat, kata Adrian suatu hari. Yang penting kamu tidak berhenti belajar. Perlahan, kepercayaan diri Rini tumbuh. Ia mulai tampil lebih rapi, lebih tegas, lebih teratur. Banyak karyawan memujinya sebagai pekerja keras yang tidak pernah mengeluh. Namun perubahan paling terlihat adalah hubungan antara Rini dan Adrian. Setelah waktu yang cukup lama bekerja bersama, kedekatan mereka bukan lagi sebatas atasan dan bawahan. Adrian sering mengajak Rini makan siang. Terkadang mereka bicara soal pekerjaan, terkadang soal kehidupan pribadi. Hari itu, ketika mereka makan di sebuah kafe elegan, Adrian menatapnya dalam. Rini, panggilnya lembut. Iya, Pak. Jangan panggil saya, Pak, kalau kita sedang tidak di kantor. Rini mengerjap bingung. Lalu, panggil apa? Katakan saja, Adrian. Pipinya memanas. Rasanya aneh, tapi hangat. Baik, Adrian. Nama itu terasa dekat. Terlalu dekat. Adrian menyandarkan tubuh, memandang Rini seolah mencoba membaca isi hatinya. Kamu tahu, sejak pertama kali bertemu di toko kue itu, saya merasa ada sesuatu pada dirimu yang berbeda. Rini terdiam. Hatinya berdebar. Saya tidak tahu apa kamu siap, tapi saya ingin kamu tahu satu hal, ucap Adrian pelan. Saya punya niat untuk lebih serius denganmu. Rini menunduk, mencoba membungkam perasaan yang tiba-tiba memanas. Ia masih trauma dengan masa lalunya. Luka dari Jaka belum sepenuhnya hilang. Namun, bersama Adrian, ia tidak pernah merasa diremehkan. Ia tidak pernah merasa kecil. Ia tidak pernah merasa sendirian. Adrian, saya takut, jawab Rini jujur. Saya tidak akan memaksa kamu sekarang, balas Adrian lembut. Saya hanya ingin kamu tahu. Saya di sini, menunggu kamu sembuh. Kata-kata itu, entah kenapa, masuk lebih dalam dari apapun yang pernah ia dengar sebelumnya. Sejak hari itu, hubungan mereka berkembang dengan cara yang sangat natural. Perlahan, tapi pasti. Lamaran yang mengubah takdir. 6 bulan kemudian, di sebuah restoran rooftop yang dikelilingi lampu kota Jakarta yang berkilau, Adrian mengajak Rini makan malam. Awalnya Rini tidak curiga apa-apa, tapi ia merasa malam itu berbeda. Adrian tampak lebih serius, bahkan sedikit gugup. Sampai akhirnya, Adrian meletakkan sebuah kotak kecil di meja. Rini menahan napas. Rini. Suara itu menenangkan, namun sekaligus mengguncang hatinya. Selama ini kamu sudah melalui banyak hal. Kamu jatuh, kamu bangkit lagi. Dan saya bersyukur karena Tuhan membawa kamu ke tempat saya waktu itu. Adrian membuka kotak kecil itu. Sebuah cincin pernikahan sederhana namun indah terlihat berkilau. Aku tidak menjanjikan hidup tanpa masalah. Tapi aku berjanji untuk tidak meninggalkanmu saat kamu jatuh. Tidak menghinamu.
tidak meremehkanmu. Aku ingin kita membangun hidup bersama. Saling menopang, saling menghargai. Rini menutup mulutnya, matanya berkaca-kaca. Belum pernah ada seorang pun yang mengatakan hal seperti itu padanya. Bukan dengan kata-kata manis kosong, tapi janji yang terasa nyata. Rini, maukah kamu menjadi istriku? Tangis Rini pecah seketika. Aku mau. Adrian berdiri, memberikan cincin itu ke jari Rini, lalu memeluknya lembut. Rini terisak di pundaknya, merasakan kehangatan yang dulu tak pernah ia dapat dari rumah tangganya bersama Jaka. Malam itu, Rini resmi bertunangan dengan salah satu pria paling berpengaruh di kota itu. Pernikahan yang mengubah segalanya. Pernikahan Rini dan Adrian diadakan secara privat, elegan, dan penuh kehangatan, bukan kemewahan yang memamerkan kekayaan. Adrian sengaja membuat acara itu hanya dihadiri keluarga terdekat dan beberapa sahabat, karena ia tahu Rini bukan tipe wanita yang suka dipamerkan. Ketika Rini berjalan di lorong menuju pelaminan, ia mengenakan gaun sederhana berwarna putih gading. Ia tampak seperti wanita berbeda, anggun, percaya diri, dan jauh lebih dewasa dari sebelumnya. Ketika Adrian menggenggam tangannya di depan penghulu, Rini merasa seluruh hidupnya seperti direset ulang. Tidak ada lagi luka yang membelenggu, tidak ada lagi bayangan masa lalu. Ia kini menjadi istri dari seorang pria yang mencintainya tulus, dan tanpa ia sadari, ia juga menjadi ibu baru bagi perusahaan besar itu, wanita yang kelak memiliki peran penting. Namun ada satu fakta yang akan segera meledakkan dunia Jaka dan Jessica. Rini kini adalah istri sah Adrian, pemilik perusahaan tempat mereka bekerja. Dan mereka belum tahu. Belum tahu bahwa wanita yang mereka hina sebagai miskin, tidak pantas, dan beban, kini memiliki status yang akan membuat mereka berlutut di hadapannya sendiri. Takdir sedang menyiapkan panggung besar. Dan dalam waktu dekat, semua orang di perusahaan, termasuk Jaka dan Jessica, akan mengetahui kebenarannya. Pagi itu, udara Jakarta terasa sejuk setelah hujan semalam. Matahari memantulkan cahaya lembut ke kaca gedung tinggi tempat Jaka dan Jessica bekerja. Gedung yang dulu terasa biasa saja bagi Rini. Namun hari ini, gedung itu bukan lagi tempat asing, melainkan bagian dari hidup barunya. Rini berdiri di lobi megah perusahaan Adrian Group, mengenakan setelan kerja elegan berwarna pastel lembut. Jilbabnya rapi, wajahnya bersih dan tenang. Auranya berbeda jauh dari Rini yang dulu sering menahan tangis dan ketakutan. Ia kini perempuan berkelas, elegan, dan berwibawa. Ia kini istri pemilik perusahaan. Namun tak seorang pun di perusahaan itu mengetahuinya selain beberapa petinggi. Adrian sengaja menyimpannya rapat, bukan karena malu, tetapi karena ia ingin Rini kembali dengan cara yang membuat semua orang menilai dirinya dari kemampuan, bukan status. Hari itu adalah hari pertama Rini masuk sebagai staf baru di kantor pusat, posisi resmi yang diberikan Adrian setelah ia melewati pelatihan panjang. Tidak ada yang tahu bahwa nama Rini yang tercantum di ID card-nya bukan sekadar nama karyawan biasa. Langkah pertama Rini masuk ke kantor. "Selamat pagi, Mbak," sapa satpam ramah ketika Rini memindai ID card barunya. "Selamat pagi," jawab Rini lembut. Karyawan yang lalu lalang sempat meliriknya. Sebagian berbisik-bisik kecil. "Siapa dia? Baru ya? Cantik banget. Mukanya kayak pernah lihat, tapi nggak tahu di mana." Rini pura-pura tidak mendengar. Ia berjalan menuju lift dengan langkah anggun. Di dalam lift, ia memejamkan mata sebentar, menarik napas panjang. Ia tidak gugup untuk bekerja. Ia hanya bersiap untuk menghadapi masa lalu. Adrian sudah mengatakan sebelumnya, tidak perlu terburu-buru memperlihatkan siapa kamu. Biarkan mereka melihatmu sebagai Rini yang baru. Dan Rini memilih menjalani peran itu dengan hati-hati. Pertemuan tak terduga. Ketika lift terbuka, suara langkah kaki seseorang terdengar tergesa di lorong. Suara yang sangat familiar. Rini mengenali langkah itu bahkan sebelum melihat wajahnya. Ada rasa yang menegang di dadanya, tapi ia menahannya. Ia tidak boleh tampak lemah. Jaka berbelok dari arah lain dan hampir bertabrakan dengannya. Ia tidak melihat Rini dengan jelas, hanya fokus pada berkas yang ia bawa. "Maaf," kata Jaka cepat. Rini menunduk sedikit, menjaga ekspresi profesional. "Tidak apa, Pak." Suara itu, nada itu, Jaka spontan menoleh. Matanya melebar.
Rini. Rini menatapnya dengan tenang, tanpa gemetar sedikit pun. Selamat pagi, Pak Jaka. Nada suaranya sopan, sangat sopan, tapi tidak ada sisa luka atau rindu. Tidak seperti dulu saat ia menatap Jaka dengan cinta. Jaka terpaku. Kak, kamu kerja di sini? Ya, Pak. Baru hari ini mulai bekerja. Jawab Rini mantap. Jaka tak bisa menutupi keterkejutannya. Ia memandang dari atas sampai bawah, melihat perubahan besar pada Rini. Penampilannya begitu berbeda, berkelas, lembut, namun kuat. Tidak ada lagi perempuan yang ia hina sebagai wanita miskin, tidak menarik, dan menyusahkan. Rini mengangguk sopan. Permisi, Pak. Saya harus ke ruang HR untuk orientasi. Tanpa menunggu Jaka merespons, ia berjalan melewati sisi pria itu dengan anggun. Setiap langkah Rini terasa seperti tamparan bagi Jaka yang masih berdiri kaku. Jaka menatapnya pergi, wajahnya bingung, terkejut, dan sedikit ketakutan. Apa yang terjadi sama dia? Kenapa bisa berubah sejauh itu? Pertanyaan itu menghantuinya sejak detik itu. Bisikan di kantor mulai menyebar. Beberapa jam kemudian, Rini sudah mendapatkan meja kerjanya. Para karyawan yang bekerja satu divisi dengannya mulai terlihat penasaran. Namanya Rini, ya? Iya. Kok dia bisa masuk? Cantik banget lagi. Mbaknya sopan banget, tapi auranya klasi. Rini tetap tersenyum ramah dan bekerja seperti biasa. Namun di sudut ruangan, Jessica, dengan pakaian mahalnya dan sikap angkuh yang jadi ciri khasnya, memperhatikan dari kejauhan. Ia menyipitkan mata. Aku kenal nggak, ya? Rasanya pernah lihat. Gumam Jessica. Ketika ia melihat Rini mengangkat kepala, mata mereka bertemu. Jessica spontan melotot. Kepalanya langsung terangkat dengan panik. Itu, bukan Rini mantannya Jaka, kan? Katanya setengah berteriak pada rekan di sampingnya. Rini melihat reaksi itu, namun ia hanya tersenyum ringan. Bukan senyum sinis, bukan senyum sombong. Hanya senyum kemenangan kecil dari seseorang yang dulu dihina habis-habisan. Jessica berdiri, terkejut dan kesal. Ia berjalan cepat menghampiri meja Rini. Maaf, seru Jessica dengan nada menyindir. Ini beneran kamu, Rini? Yang dulu tinggal di rumah petak itu? Rini menoleh dengan sopan. Iya, Bu Jessica. Saya Rini. Senang bertemu lagi. Nada lembut Rini justru membuat Jessica semakin panas. Kamu bisa kerja di sini? Kok bisa sih? Kamu punya siapa? Rini mengangkat alis sedikit, masih tersenyum sopan. Saya diterima karena kemampuan saya. Kalimat itu membuat beberapa karyawan lain melirik, menahan senyum. Jessica terlihat seperti dipermalukan secara halus. Sejak saat itu, kantor mulai heboh. Bisikan-bisikan mulai menyebar. Rini mantan istrinya Jaka kembali. Tapi dia berubah banget. Jessica kok kayak ketakutan gitu? Ini pasti bakal seru. Awal dari drama besar baru saja dimulai. Sementara itu, di lantai tertinggi, di ruang kantor paling atas, Adrian berdiri di dekat jendela, melihat pemandangan kota. Senyum kecil muncul di bibirnya ketika ia menerima pesan. Rini. Sudah masuk kantor. Semua baik. Adrian mengetik balasan. Adrian. Bagus. Kalau ada apa-apa, aku di sini. Ia sengaja tidak turun menemui Rini hari itu. Karena waktunya belum tiba. Ia ingin semua orang mengenal Rini sebagai karyawan dulu, sebelum mengetahui status sebenarnya. Dan ketika saatnya tiba, seluruh perusahaan, terutama Jaka dan Jessica, akan menyadari bahwa perempuan yang mereka hina adalah istri dari pria yang memegang kendali penuh atas masa depan mereka. Penutup bab, badai besar akan datang. Hari pertama Rini kembali ke perusahaan berjalan dengan tenang di permukaan, namun penuh gejolak di baliknya. Jaka gelisah, Jessica panik, dan para karyawan mulai bertanya-tanya. Rini duduk di meja kerjanya dan menarik napas panjang. Aku kembali ke tempat yang membuatku hancur, bukan untuk membalas, tapi untuk menunjukkan bahwa aku bisa berdiri lebih tinggi dari rasa sakit itu. Namun takdir tidak akan melewatkan kesempatan untuk membuat kebenaran terungkap. Dan saat itu terjadi,
Dunia Jaka dan Jessica akan terbalik total.